Maka Pendeta Rakanata telah mengarang sebuah cerita agar menutupi rahasia putrinya Dewi Kaswari dengan sebuah cerita bahwa pusaka kujang itu telah direbut oleh seorang pertapa berilmu tinggi. Untungnya, pertapa itu tidak membawa harta karun bernilai tinggi ini, berkata kembali Pendeta Rakanata sambil mengangkat tinggi-tinggi sarung kayu kosong tanpa isi itu. Telah membuat Patih Anggajaya menjadi tidak mengerti. Apa yang Tuan Pendeta maksudkan dengan harta karun bernilai tinggi itu? Apa arti sarung kosong itu tanpa pusaka kujang Pangeran Muncang di dalamnya? Bertanya Patih Anggajaya. Perhatikan dengan seksama bahwa di atas kayu ini terukir beberapa kalimat, berkata Pendeta Rakanata sambil memperlihatkan sebuah ukiran yang menghiasi hampir seluruh permukaan kayunya. Sebuah tuntunan rahasia. Terbelalak mata Patih Anggajaya telah membaca ukiran di atas sarung kayu tanpa senjata itu. Kita berjodoh untuk mempelajarinya bersama, berkata Pendeta Rakanata penuh kegembiraan kepada Patih Anggajaya. Pasti sebuah tuntunan ajian yang hebat dan kita berdua akan kembali merebut kejayaan kita yang tertunda, berkata Patih Anggajaya. Mari kita mempelajarinya bersama-sama, kata Pendeta Rakanata. Demikianlah, sejak saat itu keduanya telah memutuskan untuk tinggal dan bermalam di perbukitan hijau itu, mempelajari guratan rahasia sarung kayu pusaka kujang Pangeran Muncang itu. Bukan main gembiranya hati mereka ketika di sebuah malam telah merasa dapat membuka tabir rahasia guratan 6 buah kalimat di atas sangkur sarung kayu itu. Namun mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pemahaman mereka ternyata sangat jauh terbalik dengan apa sebenarnya yang tersirat dan bermakna pada tulisan itu. Sebuah tuntunan ajian penghisap sukma. Aku pernah mendengar cerita seorang pendeta pengembara dari India yang berilmu sangat tinggi. Salah satu ajian pamungkasnya adalah sejenis ilmu penghisap sukma yang dapat menghisap hawa murni seorang lawan hingga mati lemas kehabisan tenaga, berkata Pendeta Rakanata merasa telah memahami guratan rahasia itu. Kembali ke lereng Gunung Galunggung, senja yang bening telah menghiasi suasana lereng Gunung Galunggung yang sejuk itu, di mana sebuah padepokan yang tenang dan asri tempat para jiwa para pengembara hati yang haus dahaga menimba air suci rohani penuh damai dalam kesederhanaan kebahagiaan hakiki. Besok kalian berdua akan berangkat mengembara dalam tugas membawa kembali sarung kayu pusaka kujang Pangeran Muncang yang hilang itu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara di pendopo padepokannya. Di dalam perjalanan, kalian berdua dapat meningkatkan dan menyempurnakan pengenalan kalian atas ajian Muncang Kuning itu, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Aku akan mengatakan kepada ayahandamu bahwa kamu tidak bersama kami pulang ke Majapahit karena masih dalam tugas suci membawa kembali sarung kayu pusaka Pangeran Muncang, berkata Jaya Katuang yang juga berada di atas pendopo itu bersama mereka. Sayang aku tidak dapat mengiri kalian. Aku hanya berdoa untuk keselamatan kalian berdua, berkata Putu Risang sedikit terharu akan melepas kedua muridnya itu di mana selama ini mereka bersamanya. Kalian pernah mendatangi Rawa Rontek. Singgahlah kalian bila kebetulan lewat dalam pengembaraan kalian, berkata pula Bango Samparan. Demikianlah tidak terasa wajah hari perlahan mulai temaram diselimuti langit malam yang mulai berwarna kelam. Tidak terlihat bintang di langit malam itu sebagai tanda sebentar lagi mungkin akan turun hujan.
beristirahatlah. Besok kalian akan melakukan sebuah perjalanan panjang, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara. Akhirnya, langit memang telah meruntuhkan air hujan di atas tanah padepokan Prabu Guru Dharma Siksa, dan udara malam menjadi semakin dingin, membuat setiap orang sudah masuk berbaring di peraduannya masing-masing, meski malam belum lagi berlalu dalam wayah sepi uwong. Dan ketika hari telah jatuh pagi, warna bunga-bunga di halaman pekarangan padepokan itu menjadi lebih cerah. Bukan karena semalam diguyur hujan, tapi ada sepasang kaki mungil tengah berjalan menapaki rumput-rumput hijau di atas pekarangan halaman padepokan di pagi yang cerah itu. Jangan terlalu memaksakan diri, wahai putriku Andini. Berhentilah bila kamu rasakan sudah lelah, berkata Bango Samparan kepada pemilik sepasang kaki mungil itu, yang tidak lain adalah Andini yang sudah dalam masa penyembuhan, mencoba belajar berjalan setelah lama berbaring di biliknya. Ayahmu benar, juga ada dua anak muda yang bertahan, tidak akan beranjak dari duduknya selama kamu masih berada di halaman, berkata Putu Risang sambil tersenyum menggoda ke arah Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara yang sudah bangun di awal pagi itu. Duduklah bersama kami, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Andini. Terlihat Andini telah menaiki tangga pendopo dengan perlahan dibantu oleh Bango Samparan. Bagaimana keadaanmu, wahai Andini? Berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Andini yang telah duduk bersama di pendopo padepokan. Berkat obat Tuan Prabu, terasa badanku sudah menjadi lebih segar dari sebelumnya, berkata Andini dengan senyum di bibirnya. Mudah-mudahan Andini dapat sembuh seperti sedia kala, berkata Gajah Mada dalam hati melihat wajah gadis itu yang masih sedikit pucat, tapi nampak lebih baik dari sebelumnya. Demikianlah, setelah memberikan beberapa pesan dan nasihat kepada Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara, akhirnya Prabu Guru Dharma Siksa dengan berat hati melepas dan merestui kepergian kedua anak muda itu. Dan di bawah pandangan mata semua yang hadir di pendopo padepokan itu, terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara telah menuruni anak tangga pendopo dan terus melangkah membelah halaman pekarangan padepokan. Apakah Kakang Maesa Moksa merasakan apa yang kurasakan ini? Bertanya Andini dalam hati, merasakan dirinya seperti terbang kosong tak bergairah melihat langkah kaki Gajah Mada yang semakin mendekati arah regol pintu gerbang padepokan. Dan untunglah bahwa Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara masih menengok ke belakang sebentar ketika mereka telah berada di bawah regol pintu gerbang padepokan, sehingga masih ada kesempatan Andini menangkap mata Gajah Mada yang diyakini tengah menatap ke arahnya. Tidak terasa tangan Andini yang masih lemah itu telah terangkat melambaikan tanda perpisahan kepada pemuda pencuri hatinya itu, pahlawan dalam setiap mimpi-mimpinya di dalam tidur malamnya. Semua mata di atas pendopo padepokan itu terlihat seperti menarik napas dalam-dalam ketika kedua punggung anak muda itu telah menghilang terhalang dinding pagar padepokan. Matahari di atas padepokan itu telah beranjak menaiki langit pagi. Terlihat dua ekor elang muda terbang rendah ke arah barat menuju sebuah padang pemburuan di ujung hutan perbukitan hijau. Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara terlihat sudah menuruni lereng Gunung Galunggung. Langkah mereka seperti begitu ringan menapaki tanah dan batu pegunungan menuju ke arah barat hutan hijau lereng Gunung Galunggung. Mereka berdua memang sengaja tidak berkuda agar perjalanan mereka lebih bebas, sebagaimana dua orang pengembara yang bebas datang dan pergi kemanapun langkah mereka bawa. Berbekal pengalaman Prabu Guru Dharma Siksa dan Bango Samparan yang pernah mengembara di masa mudanya,
Kedua anak muda itu telah begitu percaya diri bahwa arah perjalanan mereka tidak akan terlepas jauh menuju kota Raja Rakata yang berada di ujung paling barat Jawa Dwipa. Sebuah kota purba yang hampir terlupakan pernah berada di puncak kejayaannya, disinggahi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Dan tidak terasa langkah kaki mereka sudah berada semakin menjauhi kaki Gunung Galunggung. Sementara itu di waktu yang sama masih di tanah Pasundan di sebuah gunung berapi yang cukup tinggi, di mana orang di sekitarnya begitu enggan untuk mendekatinya karena masih percaya bahwa di kawah gunung berapi itu tempat berkumpul para raja dedemit di Jawa Dwipa itu dalam waktu dan kurun tertentu. Orang di sekitarnya menyebut tempat itu sebagai Gunung Guntur karena beberapa orang sering mendengar suara guntur di sekitar gunung berapi itu. Tapi hari itu terlihat dua orang lelaki dengan penuh keberanian dan ketabahan tinggi telah berdiri di atas dua buah batu. Nampaknya keduanya sudah lama berdiri di atas kawah berapi itu melakukan sebuah olah laku. "Kita sudah cukup lama berdiri di atas batu panas ini," berkata seorang di antara mereka sambil melompat melenting tinggi dan hinggap di sekitar tepian kubangan kawah berapi. Mendengar perkataan kawannya itu, terlihat orang kedua telah mengikuti langkah kawannya itu melompat dengan begitu ringannya ke tepian kubangan kawah berapi. "Mari kita mencari tempat menjauhi kawah ini," berkata seorang di antara mereka sambil melangkah meninggalkan kawah berapi mendaki puncak kawah Gunung Guntur. Akhirnya mereka telah sampai di atas bibir puncak kawah berapi itu. "Kita sudah dapat menuntaskan rahasia kujang Pangeran Muncang di atas kawah Gunung Guntur. Sejak hari ini jangan panggil aku lagi Pendeta Rakanata. Sebut nama aku sebagai Ki Guntur Geni," berkata salah seorang di antara mereka sambil bertolak pinggang menatap kawah Gunung Guntur dengan perasaan kebanggaan hati. "Bila demikian, Anggajaya namaku sudah harus berganti," berkata kawannya. "Sejak saat ini, aku akan memanggilmu sebagai Ki Guntur Bumi," berkata salah seorang di antara mereka yang telah mengganti nama sebagai Ki Guntur Geni itu. "Dua nama yang akan mengguntur, menguasai dunia," berkata kawannya itu yang sepertinya setuju namanya berganti sebagai Ki Guntur Bumi itu. "Kita harus mencari dua tumbal untuk penggantian nama kita ini," berkata Ki Guntur Geni. "Benar, sekalian untuk menguji seberapa dahsyat ajian ilmu yang baru kita miliki ini," berkata Ki Guntur Bumi menyetujui perkataan kawannya itu. "Di kaki Gunung Guntur ini, aku pernah mendengar ada sepasang suami istri yang sakti mandraguna. Dengan ajian ilmu yang telah kita miliki ini, kita dapat menghisap hawa murni mereka, sehingga tenaga sakti sejati kita akan berlipat ganda kekuatannya," berkata Ki Guntur Geni. "Dengan kekuatan itu, kita tidak mudah terkalahkan," berkata Ki Guntur Bumi penuh kegembiraan. "Kota Raja Rakata adalah kerajaan pertama yang akan kita kuasai," berkata Ki Guntur Geni dengan penuh semangat. Dan matahari di kaki Gunung Guntur hari itu belum terlalu condong ke barat. Sejak angin berhembus lewat di pendopo sebuah rumah mungil di kaki Gunung Guntur yang dikelilingi ladang jagung yang terlihat sudah mulai tua. Terlihat sepasang suami istri tengah menikmati suasana sore itu sambil memandang ladang kebun jagung mereka yang sebentar lagi akan dipanen.